Itu hal kecil lah. Terkait Saya kerja aja, ya. Saya kerja aja, ya. Pikirannya benar karena memang tidak ada delik di situ kan. Oke. Pikirannya benar karena memang tidak ada delik di situ kan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang karena orang sudah menganggap ini masalah. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. BKN mengingatkan kepada Rocky Gerung, jika Anda tidak minta maaf, Barisan Kesatria Nusantara akan mengambil langkah hukum. Penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Dan menimbulkan masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang ke delik aduan. Bisa. Proses polisi gitu maksudnya, Pak? Bisa. Tidak baper, jawaban elegan Jokowi hantam hinaan Rocky. yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Saya bilang lucu, geli, dan jijik. Lucu, geli, dan jijik. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam, takut bersuara di negerinya sendiri. Lucu, geli, dan jijik. Lucu, geli, dan jijik. Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Yang diadukan dihukum ya. SBY melaporkan Firman Wijaya dengan tuduhan pencemaran nama baik terkait kasus korupsi KTP elektronik. Hari ini saya mengadukan Firman Wijaya yang saya nilai telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik saya. Saya bilang lucu, geli, dan jijik. Lucu, geli, dan jijik. Pak SBY mau mengadu dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Itu hal kecil lah. Terkait saya kerja aja, ya. Saya kerja aja, ya. Saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Pikirannya benar karena memang tidak ada delik di situ kan. Oke. Pikirannya benar karena memang tidak ada delik di situ kan. Menurut Hasto, pernyataan Rocky Gerung tersebut tidak termasuk dalam kritik karena sudah menyerang martabat Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Kritik itu demokrasi, penghinaan, hasut, adi domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa ini. Kita tidak akan membiarkan itu. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. 2 hari selesai. Penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Ya namanya juga Rocky Gerung, bodoh enggak, pinter juga biasa aja. Hanya beliau itu mampu mengentertain para pembenci Jokowi aja. Kalau dia berani mengatakan Jokowi bajingan tolol, bajingan pengecut, saya lebih cocok mengatakan ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah. Ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah. Banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis. Masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan. Kan tergantung terpenuhinya syarat-syarat pidana dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan Sentilan Rocky Gerung dengan mengunggah kata bajingan direspon datar oleh Presiden Joko Widodo. Bagi Jokowi urusan pekerjaan lebih penting daripada hal-hal semacam itu. Respon Jokowi itu dia sampaikan setelah menghadiri acara di Senayan Park, Jakarta, Rabu 2 Agustus. Jokowi menganggap urusan terkait ucapan Rocky Gerung hanyalah masalah kecil. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, kata Jokowi. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan Jokowi tidak mau menempuh jalur hukum atas ucapan Rocky Gerung itu. Mahfud MD lalu membandingkan sikap Jokowi dan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Iya, oleh sebab itu saya sudah melihat Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum. Dulu Zainal Ma'arif itu wakil ketua DPR, Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mengadu dan diproses. Ini Pak Jokowi tidak mau mengadu, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat Rabu 2 Agustus. Mahfud mendapat banyak pertanyaan dari akademisi hingga aktivis soal negara yang dianggap diam saja terkait ucapan Rocky Gerung tersebut. Mahfud mengatakan pihak istana belum ada rencana menempuh jalur hukum terhadap Rocky Gerung. Yang pertama, orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang
sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah cara-cara orang yang tidak beradab, tidak punya tutur kata. Ya, yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Memang ada jadi jiper gara-gara Bang Rocky menanggapinya seperti mohon maaf ya Bang Rocky ya. Bang Rocky salah satu narsum yang agak menyebalkan siang ini ya. Saya jujur aja nih Bang Rocky. Pertanyaan kalian juga menyebalkan. Tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa kata fiksi itu kemudian Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci? Tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Anda katakan, tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai Muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi, dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Oleh sebab itu, kita berharap ya, banyak juga masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diam aja, kepala negara dilecehkan, dan sebagainya. Saya jawab, ini delik aduan, dan saya tanya lingkungan istana belum ada rencana mengadukan, ujarnya. Rocky menjelaskan alasannya menyampaikan kritik dengan kata bajingan. Dia mengungkap kata bajingan ini justru memiliki arti keakraban. Jadi kata bajingan itu, kalau dimasukkan di dalam etnolinguistik, itu istilah yang bagus sebetulnya. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban. Makanya saya ucapkan saja, memang bajingan itu Presiden Jokowi. Kan itu di dalam dalil itu suasananya berdebat politik, bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapin kok di publik, kata Rocky di video akun YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 2 Agustus. Bahkan faktanya, kata bajingan itu merupakan akronim Jawa dari Bagus Sing Jiwa Angen-angening Pangeran. Dia juga menyebut bajingan itu berarti orang yang dicintai Tuhan. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya bajingan. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya bajingan, katanya. Saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik. Karena standar saya saja kan, bajingan. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu. Kenapa dihalangin gitu? Saya berhak mengajukan pandangan politik saya seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, tambahnya. Lebih lanjut, dia mengatakan tak menyerang Jokowi secara pribadi, bahkan dia heran jika para relawan Jokowi yang malah melaporkannya ke polisi sementara Jokowi tidak. Saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara, itu faktanya kan? Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya, kan enggak? Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah, sekarang saya dilaporkan. Siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin, karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik aduan. Ini mungkin Jokowi mengerti, ini relawannya ngapain sih laporin? Dia aja nggak laporin kok, tambahnya. Untuk diketahui, relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Relawan Indonesia Bersatu atau RIB melaporkan Rocky Gerung atas dugaan penyebaran ujaran kebencian. Selain itu, Rocky juga dipolisikan oleh Ferdinand Huta Hayan.